Shalom saudaraku, puji Elohim, hari ini saya mau bersaksi kepada saudara mengenai firman Elohim yang memberkati saya dan juga memberkati saudara. Karena firman Elohim itu ketika kita membaca dan melakukan, kita akan diberkati saudara. Sebelum kita membahas kebenaran firman Elohim, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan-Mu sampai pada hari ini. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami Bapa, tetapi Engkau yang menuntun kami setiap hari dan setiap waktu. Ingatkan kami dalam hidup kami agar selalu mencari perkenanan-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat pengertian ya Bapa di dalam kebenaran-Mu agar kami mengerti sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah, termulialah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu yang benar, nama yang maha kudus, Yahushua HaMashiach, haleluya. Amin. Baik saudara, hari ini saya akan membahas bagaimana doa supaya dijawab dan Elohim berkenan. Sering kita mencari tahu dalam kehidupan kita, kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa Elohim tidak berkenan? Bahkan kita sudah baca firman, sudah pergi ke gereja, sudah bersekutu, sudah berdoa pagi, sudah berdoa siang, sudah berdoa malam, sudah membaca firman Elohim, namun ada yang kita rasakan seperti tidak ada damai sejahtera, atau ketika kita berdoa, doa kita tidak dijawab. Ini ada penyebabnya saudara. Karena manusia selalu mencari tahu dan mencari tahu penyebab segala sesuatu. Ketika dia berdoa tidak dijawab, dia mencari perkenanan, Elohim tidak hadir dalam hidupnya. Ada hal yang harus kita bahas mengenai hal ini. Dan ini sangat menarik saudara. Mari kita kupas satu persatu. Dalam Yesaya 58 ayat 1-14. Keanggunan yang palsu. Perikopnya memang kesalehan yang palsu dan yang sejati. Baik. Kita mengikut Elohim. Kita mencari Elohim. Kita melakukan firman. Sudah mencari Elohim, sudah mengenal jalan Elohim, tidak meninggalkan hukum Elohim, menanyakan hukum-hukum Elohim yang benar, suka mendekat menghadap Elohim. Bahkan sudah berpuasa, sudah merendahkan diri, tetapi Elohim tidak memperhatikan juga. Dan Elohim tidak mengindahkannya. Perkenanannya jauh daripada kita. Mengapa demikian? Ketika saya membaca tadi, saya melihat kebenaran firman ini yang menceritakan tentang orang Israel. Mengapa mereka sudah mencari Elohim, suka mengenal jalan Elohim, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan tidak meninggalkan hukum Elohim, menanyakan tentang hukum-hukum yang benar, dan suka mendekat kepada Elohim. Ini ketika kita baca, sudah lengkap sekali saudara. Tapi kita kembali ke awal. Kesalehan yang palsu. Di sini kita harus mengerti saudara. Banyak orang yang datang kepada Elohim, banyak orang yang mencari Elohim, tetapi tidak mendapatkan segala sesuatu di dalam jiwanya. Yaitu damai sejahtera, ketenangan, perkenanan Elohim. Ini yang harus kita lihat. Ini yang harus kita perbaiki. Apa yang harus kita perbaiki? Dari cara-cara hidup kita. Yang katanya banyak orang yang tahu dia, yang kenal dia, tetapi tidak sebenarnya. Mari kita kupas saudara. Banyak orang ikut Elohim, tetapi mengambil jalan sendiri. Dan menerapkan prinsip-prinsip sendiri. Mencari Elohim, tetapi tidak meninggalkan kelaliman. Ikut Elohim, tetapi tidak mencari keadilan. Melakukan firman-Nya menurut kehendak manusia. Merasa sudah mencari Elohim. Merasa sudah mengenal jalan Elohim. Merasa tidak meninggalkan hukum Elohim. Menanyakan hukum-hukum Elohim yang benar, suka mendekat menghadap Elohim, sudah berpuasa,
bahkan merendahkan diri, tetapi Elohim tidak memperhatikan juga. Dan Elohim tidak mengindahkannya. Perkenanannya jauh. Dan Elohim tidak berkenan. Kenapa demikian, saudara? Karena tidak meninggalkan jalan kelaliman, tetapi menjadi manusia lama dan hidup mengikuti hawa nafsu dunia. Jadi ini sebenarnya cara mengikutnya menurut kehendaknya, menurut jalan-jalannya. Karena ketika kita di lapangan pun, begitu banyak yang saya lihat, yang katanya mengenal Elohim, tetapi masih banyak prinsip-prinsip sendiri. Yang katanya menyembah Elohim, tetapi tidak melakukan jalan kebenaran dengan sepenuhnya. Mari kita buka Yesaya 58. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Di ayat yang kedua. Memang setiap mereka mencari aku dan suka untuk mengenal jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Elohimnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Elohim. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Elohim? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Yahweh barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Yahweh akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yahweh akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Sungguh jelas firman-Nya berkata kepada kita. Karena di ayat yang kedua ini, mereka mencari, mereka mengenal, suka mengenal jalan Elohim.
Mereka mencari hukumnya, tidak meninggalkan hukumnya, suka mendekat kepada Elohim. Mereka bertanya kepada Elohim, mengapa engkau tidak memperhatikan kami? Mengapa kami merendahkan diri? Engkau tidak mengindahkannya juga. Jawabannya kita sudah sama-sama mendengar, saudara. Demikianlah kita harus melihat diri sendiri. Kalau engkau mencari Elohim, kalau kita mengenal jalannya, tinggalkan jalan kelaliman. Tinggalkan jalan kejahatan. Tinggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang jahat. Tinggalkan segala amarah. Tinggalkan segala kebohongan. Tinggalkan segala fitnah. Tinggalkan segala keirian. Tinggalkan segala dusta. Tinggalkan segala apa yang jahat menurut kehendaknya. Karena kita sering memakai menurut manusia. Memakai ukuran manusia untuk menilai kebenarannya. Kita sering berkata, menurutku ini yang harus kita lakukan. Mari sama-sama saudara, kita beralih dari jalan-jalan yang lama menurut jalan Elohim. Kita pakai pikiran Elohim. Jangan pakai pikiranmu. Jangan pakai hatimu. Jangan pakai nilaimu. Jangan pakai logikamu. Rendahkan dirimu di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kepura-puraan. Minta dia memberikan hikmat kepadamu. Minta pimpinannya. Minta tuntunannya. Agar engkau dapat memahami jalan-jalannya. Karena Israel, keturunan Yakub melakukan kehendak firman dengan kehendaknya sendiri. Melakukan firman menurut kehendaknya. Mencari Elohim dengan caranya sendiri. Bukan dengan cara Elohim. Jangan melihat apa yang kelihatan. Tetapi lihatlah apa yang tidak kelihatan. Karena manusia mencari apa yang kelihatan. Tetapi kita dipimpin untuk mencari apa yang tidak kelihatan. Sebab iman yang diberikan kepada kita, kita tidak bisa lihat. Apa yang diberikan kepada kita, supaya kita mampu melihat apa yang tidak kelihatan. Itulah gunanya engkau diberikan iman. Agar engkau mencari perkara-perkara yang di atas. Karena keturunan Yakub, kita yang katanya mengenal Elohim, yang katanya saja, tapi kita tidak mencari perkara-perkara yang di atas. Tetapi kita mencari perkara-perkara yang di bumi. Kita datang kepada Elohim hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hanya untuk kemewahan kita. Hanya untuk keanggunan manusia. Hanya untuk kesalehan secara manusia dilihat oleh mata orang. Disinilah kita harus benar-benar mencari apa yang di atas. Bukan yang di bumi. Karena banyak orang dilapisi. Banyak orang yang berkedok kerohanian. Tetapi hatinya tidak disertai Elohim. Tetapi hatinya tidak diliputi kekudusan. Hanya bungkusnya saja. Dalamnya tidak. Hal ini membuat Elohim berduka, saudara. Agar doamu dijawab. Agar engkau berkenan di hadapannya. Jangan lakukan semuanya dengan kepura-puraan. Jangan engkau lakukan semuanya dengan kepalsuan. Engkau memanggil Tuhan. Engkau memanggil namanya. Ikuti perintahnya. Jangan engkau berdoa. Jangan engkau memanggil namanya. Tapi engkau tidak pernah mengikuti caranya. Kalau engkau mengasihinya. Maka engkau akan mengikuti apa yang dia perintahkan. Sesimpel itu sebenarnya saudara. Agar engkau tidak kebingungan. Saya sudah cari Tuhan. Saya sudah cari Elohim. Tapi mengapa dia tidak mendengarkan engkau? Saya sudah mengenal jalan-jalannya. Mengapa saya tidak tahu jalan-jalan yang benar itu? Karena segala sesuatu kita mencari dia dengan cara kita. Dengan logika kita. Dengan hati manusia. Dengan pikiran manusia. Tidak dengan kehendaknya. Sebenarnya hanya mengubah. Kita arahkan. Kita yang serong. Kita luruskan. Kita sama-sama mendengar. Tidak perlu sebenarnya ditafsirkan. Tapi hari-hari ini perlu engkau ketahui. Lihat
Lakukan perkara-perkara yang kecil dulu, agar engkau dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Karena apabila kita tidak setia dalam perkara kecil, kita tidak akan dipercayakan hal-hal yang besar atau perkara-perkara yang besar. Kita ingin lebih tinggi, tapi kita tidak dari bawah. Kita ingin melangkah, tapi kita tidak melihat apa yang membuat kita tersandung, apa yang masih mengikat kita. Lihat dulu dirimu, saudara. Kalau orang dunia berkaca dulu. Tapi kita bukan orang dunia. Kita lihat, selidiki jalan-jalanmu. Sudahkah menurutnya atau menurutmu? Sekarang kita mau apa, saudara? Kita mau Elohim. Kita mau diperkenankan. Kita mau mendapatkan kemuliaan. Ikuti caranya. Segala sesuatu yang kau lakukan mengenai firman, segala sesuatu mengenai Elohim, segala sesuatu yang bersangkutan dengan namanya, ikuti caranya. Jauhkan cara-caramu, jauhkan prinsip-prinsipmu, jauhkan pertahanan-pertahanan manusia. Saat ini kita datang dengan caranya, saat ini kita melakukan jalan-jalannya dengan caranya, dengan tindakannya, dengan mengikuti rencananya, rancangannya, dengan hikmatnya, pengertiannya. Maka engkau akan menjadi orang paling berbahagia di dunia ini. Kita bermanuver, saudara. Yang dulunya kita memanggil nama Elohim, melakukan katanya firman, yang hanya menurut ukuran kita. Sekarang mari buka hatimu dan biarkan dia bekerja sepenuhnya atasmu. Maka saya yakin, percaya saudara, engkau orang paling berbahagia. Dan damai sejahtera akan dilimpahkannya berlimpah-limpah atasmu tanpa ditangguhkan, saudara. Merendahkan diri dengan sungguh-sungguh. Bukan engkau merendahkan diri supaya dilihat orang. Engkau melakukan firman bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk dilihat Elohim. Engkau merendahkan diri untuk dilihat Elohim. Engkau kudus untuk dilihat Elohim. Maka engkau menjadi orang paling berbahagia di dunia ini. Maka nama Elohim akan dipermuliakan di dalammu. Jadi sungguh simpel, saudara, ya. Bagaimana supaya doa kita dijawab dan Elohim berkenan atas kita? Lakukan seturut dengan kehendaknya. Sesimpel itu saja. Karena baca Yesaya 58 itu, kesalahannya adalah mereka melakukannya menurut kehendak mereka. Bukan menurut kehendak Elohim. Bertanya kepada Elohim, mendekat kepada Elohim, mencari Elohim setiap hari, saudara. Tidak tanggung-tanggung. Tetapi semuanya itu hanya untuk dilihat manusia. Kita mau yang sejati. Segala sesuatu yang kau lakukan oleh karena namanya, lakukan itu untuk dia. Untuk dilihat dia saja. Yang sekalipun manusia akan menilaimu, memang dia orang yang mencari Elohim. Engkau melakukan firman-Nya bukan untuk dilihat manusia, ingat. Untuk dilihat Elohim. Untuk dilihat Elohim. Lakukan semua dari A sampai Z untuk dilihat Elohim. Sudah, selesai semuanya, saudara. Urusan apapun dalam hidupmu, selesai semua. Engkau tidak akan hanya merasa-merasa lagi. Merasa diselamatkan. Di dalam firman Elohim, ya dan amin. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Kalau engkau pasti selamat, engkau tidak akan ragu-ragu dalam hatimu. Karena banyak orang yang mengaku selamat. Dia berkata dari mulutnya, dia pasti selamat. Tapi dalam hati yang terkecilnya, dia masih ada keraguan sedikit. Dia masih ada ketidaktenangan. Mari baca Yesaya 58. Kita akan mengerti. Dan kita akan dapat memahami pekerjaan-pekerjaannya. Karena engkau sudah menuruti kehendaknya sepenuhnya. Amin. Demikianlah yang bisa sampaikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya kita dapat memahaminya. Hari ini engkau harus meminta hikmat, meminta pimpinan dan tuntunannya. Supaya engkau tidak beribadah dengan sia-sia. Supaya engkau tidak berdoa dengan sia-sia. Karena orang Israel pun dalam Roma 10 itu juga dikatakan mereka sungguh giat beribadah kepada Elohim tanpa pengertian yang benar.
Artinya saudara, engkau harus tahu caranya. Dengan pengertian yang benar, dengan kasih yang benar, maka imanmu akan disempurnakan. Diberkatilah saudara oleh karena kebenaran firman Elohim. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa pada hari ini. Sungguh Engkau besar menyatakan kuasa hikmat-Mu, agar kami tidak serampangan Bapa dalam mengikuti setiap jalan-jalan-Mu, tetapi benar-benar tepat dan benar menuruti keinginan-Mu ya Bapa. Berkati kami dengan urapan-Mu, dengan hikmat-Mu, kasih-Mu. Tambahkanlah pengetahuan bagi kami. Kuatkan iman kami Bapa, kuatkan roh kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Yahweh Adonai Elohim, Yahushua Hamashiach, Sang Juru Selamat yang hidup. Glory haleluya. Amin. Diberkatilah kita oleh karena kebenaran firman Elohim. Bapa Yahweh memberkati kita semua.